Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakian Syah, NIM 21000018332. Di sini saya akan mempresentasikan tugas uji kompetensi praktik pemrograman web yang pertama. Langsung kita mulai saja. Di sini ada tugas pertama saya, yaitu pendaftaran di WA Group, yaitu kerjasama dengan rekannya untuk mengcapture bukti kepesertaan gabung di grup WA dengan cara di smartphone rekannya minta saling bantuan untuk melihat nomor WA rekannya. Lalu pastikan keduanya telah berhubung di grup, dan di sini sudah ada bukti gambarnya saya dan Adit. Ini saling men-screenshot. Lalu tugas kedua, di sini ada pendaftaran di gitlab.com. GitLab sendiri merupakan salah satu media online yang digunakan untuk kolaborasi developer yang terdiri dari personal maupun tim dalam mengerjakan pemrograman, dan dapat digunakan untuk mengetahui pengelolaan versioning dari proses pengembangan perangkat lunak tersebut. Dan ini ada gambarnya juga. Kita lanjut. Lalu ada tugas 2A, yaitu tentang konsep client side versus server side. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Client side sendiri adalah pemrograman web yang mengolah datanya dilakukan oleh komputer pengguna atau pengunjung. Jadi ketika seseorang berkunjung ke sebuah web, komputernya akan mendownload data atau script yang bersifat client side di web tersebut. Dan sebaliknya, server side adalah bahasa pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh komputer server atau penyedia. Jadi setiap kali sebuah web dikunjungi, server akan mengirimkan data-data yang diminta dari database yang kemudian akan ditampilkan di web. Lalu ini ada perbedaan bahasa pemrograman. Jika client-side scripting menggunakan 1 HTML, 2 CSS, 3 JavaScript, 4 XML. Sedangkan server-side sendiri menggunakan PHP, ASP, NetJSP, dan Python. Lanjut. Dan di sini ada kelebihan dan kekurangan client side. Kelebihannya sendiri yaitu client side, bahasa pemrograman client side mudah untuk dipelajari dan dipahami. Kekurangannya yaitu sangat bergantung pada hardware yang digunakan. Jika hardware yang Anda gunakan memiliki spesifikasi yang tinggi, maka skrip halamannya akan diproses dengan cepat. Begitu juga sebaliknya. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan server side. Kelebihannya lebih aman dibandingkan dengan client side scripting, dan kekurangannya yaitu membutuhkan spesifikasi komputer server yang cukup tinggi agar dapat memproses server side scripting secara cepat. Hal ini terjadi karena semua data diproses oleh server. Lanjut. Di sini ada tugas 2B, yaitu persiapan tools programming web, source code, Sublime Text. Di sini saya menggunakan Sublime Text, dan fitur dari Sublime Text sendiri yaitu ada new, open, save, dan lain-lain. Fitur yang menurut saya penting yaitu show sidebar, karena kita bisa mengedit HTML bersamaan secara sekaligus. Kelebihannya Sublime Text yaitu aplikasinya ringan, bisa split mode, bisa multi selection, bisa command palette, dan sudah mendukung banyak platform. Dan adapun kekurangan Sublime Text sendiri yaitu Sublime Text adalah aplikasi yang berbayar. Jadi jika ingin memakainya harus membeli untuk mendukung developer Sublime Text tersebut. Nomor 2, ada beberapa plugin di Notepad++ yang belum ada di Sublime Text. Yang ketiga, sidebar dari Sublime Text tidak bisa di-hidden. Maksudnya jika kita akan hidden sidebar lumayan repot jika belum tahu shortcut dan keyboardnya. Tidak seperti text editor Atom yang bisa dengan mudahnya menampilkan dan menyembunyikan tanpa harus tahu shortcut keyboard. Lanjut. Lalu di sini ada tugas 2C, yaitu persiapan tools programming web server, dan di sini saya menggunakan XM. Fitur-fitur XM sendiri yaitu Apache. Apache adalah perangkat lunak sumber terbuka yang menjadi alternatif dari server web Netscape, server HTTP Apache, atau server web atau www. 2, ada MySQL. MySQL adalah singkatan dari My Structured Query Language.
Program ini berjalan sebagai server menyediakan multi-user mengakses ke sejumlah database. Nomor 3 yaitu ada PHP adalah bahasa pemrograman script yang banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis walaupun tidak tertutup, kemudian digunakan untuk pemakaian lain. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan XAMPP. Kelebihannya sendiri yaitu database storage engine ini banyak digunakan oleh programmer apalagi oleh web developer karena sifatnya yang free. Untuk yang expert sudah ada yang bayar. Dan kekurangannya yaitu tidak cocok untuk menangani data dengan jumlah yang besar, baik untuk menyimpan data maupun untuk memproses data. Lanjut, di sini ada tugas 2D, persiapan tools programming web, tools kolaborasi InviteMember. Di sini saya telah menginput Bapak dosen yaitu Bapak Ali Tarmuji. Dengan di sini saya mengklik file repository, lalu project information, members, lalu di sini kita bisa search menggunakan email atau menggunakan username. Dan di sini Bapak dosen Ali Tarmuji saya jadikan sebagai developer. Lanjut, di sini ada tugas 2E yaitu pemasangan Git client di laptop atau plugin di editor Fog. Di sini ada perjalanan singkat software Fog, penjelasan singkat software Fog. Fog adalah klien Git GUI canggih gratis untuk Mac dan Windows dengan penekanan pada kecepatan, keramahan pengguna, dan efisiensi. Fitur-fiturnya termasuk tata letak bertema dengan tombol tindakan cepat pembantu dan penyelesai konflik, gabungan bawaan manajer repository, pemberitahuan GitHub, dan lain-lain. Fog memiliki fitur terbanyak dalam klien Git GUI gratis yang saya ketahui, termasuk Rebase Interactive Git Flow, Git LFS, Cherry Pick, Revert, Submodule, dan lain-lain. Semuanya dalam UI yang indah. Lanjut, di sini ada pemahaman HTML dasar. Pengertiannya sendiri yaitu HTML adalah Hypertext Markup Language yang merupakan bahasa markup yang mudah untuk dipahami oleh pengguna. HTML dapat memudahkan user pemula ataupun developer dalam memformat, menyusun, serta mengorganisir suatu dokumen secara online menggunakan program Microsoft Word. Dan fungsinya sendiri HTML yaitu untuk mengelola atau mengatur sebuah data dalam bentuk dokumen pada website sehingga menghasilkan dokumen yang menarik. Nomor 3, sejarah HTML. HTML sendiri dibuat oleh ahli fisika dengan tim Berners-Lee pada lembaga pendidikan CERN yang ada di Swiss. Tim tersebut mempunyai ide mengenai sistem hypertext yang menggunakan basis internet. Lalu di sini ada versi-versi HTML. HTML versi 1 sendiri merupakan pionir yang masih banyak kelemahan sehingga tampilannya masih sederhana. Dan HTML versi 2 yaitu ada fitur tambahan yang lebih baik. HTML versi 2 memiliki kemampuan dalam menampilkan data atau form pada dokumen. Lalu di sini ada HTML versi 3 yaitu ada tambahannya sendiri yaitu figur. Figur adalah perkembangan dari image yang berfungsi untuk meletakkan gambar serta tabel. Lalu di sini ada HTML versi 3.2 yaitu versi ini mempunyai teknologi untuk meletakkan teks pada keliling gambar sehingga gambar mempunyai latar belakang, frame style, tabel, dan sebagainya. HTML versi 4.0. HTML versi 4.0 mengalami banyak perubahan dari versi sebelumnya. Perubahan tersebut pada perintah HTML yaitu image, table, text, link, form, dan sebagainya. Lalu yang keenam ada HTML versi 5.0. HTML versi 5.0 merupakan prosedur pembuatan tampilan web terbaru dengan penggabungan antara CSS, HTML, dan JavaScript. Versi ini dibuat dari informasi bahwa W3C dan IETF membuat versi HTML yang terbaru. Lalu di sini ada fitur HTML. Yang pertama ada tag. Tag adalah tanda awalan dan akhiran dalam perintah HTML yang akan dibaca oleh web browser. Tag dibuat dengan menggunakan kurung siku di mana di dalamnya berisi nama tag.
Setiap tag memiliki fungsi perintah yang berbeda, mulai dari membuat judul, paragraf, heading, cetak tebal, miring, italik,